anak-anak ibu yang berada di rumah. Hari ini sesuai dengan jadwal pelajaran kita akan belajar tentang matematika, yaitu mean. Sebelum kita belajar apa itu mean, bagaimana cara menghitung mean, ibu akan mengulang sedikit tentang materi kita yang telah lalu, yaitu tentang modus dan median. Siapa yang ingat di antara kalian apa yang dimaksud dengan modus? Oke. Baik, modus itu adalah nilai yang paling sering muncul atau frekuensi terbanyak. Coba contohnya, kalian bisa lihat di tabel yang ada di papan tulis ini. Ini adalah sejumlah nilai ulangan harian anak-anak. Yang mendapat nilai 7 ada jumlah anaknya 5 orang. Kita ganti datanya. Kemudian yang mendapat nilai 8 ada 4 anak, yang mendapat nilai 9 itu ada 3 anak, yang mendapat nilai 10 ada 1 anak. Dari data yang ada di tabel ini, kira-kira mana menurut kalian yang termasuk dengan modus? Mana modusnya dari data di tabel ini? Oke, modus tadi adalah nilai yang paling sering muncul. Nilai mana yang paling sering muncul? Betul, 7. Nilai 7 paling sering muncul. Ada 5 anak yang memperoleh nilai 5, maka modusnya dari tabel ini adalah 7. Ini adalah modusnya. Sudah ingat? Sudah paham? Baik, sekarang kita mengulang satu lagi, yaitu tentang median. Median, siapa yang ingat apa sih yang dimaksud dengan median? Betul, median itu adalah nilai tengah dari sekumpulan data yang diurutkan. Contoh, ini misalnya ada nilai, data berupa nilai ulangan harian anak-anak. Jumlahnya ada 5 nilai. Ada dapat 4, ada dapat 5, ada dapat 6, ada dapat 7, ada dapat 8. Nah, dari nilai ini mana mediannya? Median tadi apa? Median itu adalah nilai tengah dari sekumpulan data. Mana nilai tengah dari sekumpulan data ini? Oke, ini pasangannya dengan ini. Terus 5 dengan 7. Nilai tengahnya berarti adalah 6, ya. Nilai tengahnya ada 6, berarti 6 adalah mediannya. Nah, mudah kan? Baik, sekarang dari data yang di bawah lagi. Nah, kalau di atas tadi hanya 5 anak yang ikut ulangan. Sekarang ada 6 anak nih yang ikut ulangan harian misalnya. Ada yang dapat 4, ada yang dapat 5. Jangan lupa diurutkan ya, untuk menentukan median itu diurutkan. Ada yang dapat 4, ada yang dapat 5, ada yang dapat 6, ada yang dapat 7, ada yang dapat 8, ada yang dapat 9. Dari data ini mana mediannya? Mana nilai tengahnya? Sekarang kita pasangkan kembali. Ya, perhatikan, 4 ini pasangannya adalah 9, kemudian 5 pasangannya 8, terus 6 dengan 7. Loh, berarti nilai tengahnya mana? Untuk menentukan nilai tengahnya, karena ini jumlahnya genap 6 ya datanya, maka yang di tengah ini dijumlahkan. Sini kelihatan ya, 6 ditambah 7 dibagi 2, baru nanti ketemu mediannya. 6 ditambah 7 sama dengan 6 tambah 7 berapa? 7 ditambah 6 13. Terus dibagi 2, 13 bagi 2 berapa? 13 bagi 2 6,5. Berarti mediannya dari data yang genap ini adalah 6,5. Oke, paham? Kalau menentukan median, nilai tengah dari sekumpulan data yang jumlahnya kecil, gampang. Misalnya ibu ulang ya. Dari sini kelihatan ya. Misalnya saat ada nilai 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 data 1, 2, 3. Yang dapat 1 orang, yang dapat 2, yang dapat 3. Ada 5 anak yang mengikuti ulangan harian matematika misalnya. Maka mediannya gampang, ambil nilai tengahnya. Mana nilai tengahnya?
ini pasangannya ini pasangannya ini, maka ini tidak ada pasangan, inilah yang menjadi nilai tengahnya. Maka inilah mediannya. Nah, sekarang bagaimana kalau nilainya genap? Untuk menentukan median, contoh ya, Ibu ulang lagi nih supaya paham. 3, 4, 5, 6. Ada 6 data nih. Dari 6 data ini, jumlahnya 6 digit ya. Dari 6 ini, mana nilai tengahnya? Sekarang kita pasangkan dulu ini dengan ini. 2 dengan 5. Loh, 3 dengan 4. Nah, karena dia 6, ambil nilai tengahnya dua-duanya dulu. Dua-duanya, ini belum median. Untuk menentukan median kita hitung. Caranya 3 ditambah 4 digabungkan dulu, baru dibagi 2. 3 tambah 4 berapa? 7. 7 bagi 2, 7 bagi 2 sama dengan 3,5. Maka mediannya adalah 3,5. Paham anak-anak ya? Oke, ini sudah dipelajari kemarin waktu offline di dalam kelas. Sekarang kita masuk materi yang baru. Baik anak-anak Ibu, hari ini Ibu akan menjelaskan materi matematika tentang mean. Apa yang dimaksud dengan mean, bagaimana cara menghitungnya, silahkan kalian simak penjelasan Ibu dengan baik. Baik, seperti yang kalian lihat di papan tulis, ini sudah ditulis mean. Mean itu adalah nilai rata-rata. Sekali lagi bilang, mean itu adalah apa tadi? Nilai rata-rata. Betul. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung atau menentukan nilai rata-rata dari sekumpulan data? Ada 2 cara. Yang pertama, cara menentukan mean ini adalah rumusnya jumlah nilai dibagi banyaknya nilai. Jumlah nilai dibagi banyaknya nilai. Supaya kalian lebih memahami apa yang Ibu jelaskan, silakan dibuka dulu buku paketnya. Ya, tentang mean silakan kalian buka buku paket kalian halaman 168 sampai 169. Penjelasan Ibu berkaitan dengan halaman tersebut. Baik, sekarang kembali perhatikan. Cara yang pertama untuk menentukan mean itu rumusnya adalah jumlah nilai dibagi banyaknya nilai. Sekarang contoh, ini ada data, anggaplah ini ulangan harian nilai matematika siswa kelas 6D. Ada yang dapat 70, dapat 75, 80. Yang dapat 70 satu anak, dapat 75 satu anak, dapat 80 ada 3 anak. Yang dapat 85 ada juga 2 anak, terus terakhir dapat 91 anak. Nah, dari nilai yang ada ini berapakah meannya? Sekarang kita hitung dengan menggunakan rumus yang pertama, jumlah nilai dibagi banyaknya nilai. Sekarang kita jumlah, tinggal dijumlah 70 ditambah 75 ditambah 80 ditambah 80 ditambah 80 ditambah 85 ditambah lagi 85 tambah lagi 90. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 645. Semuanya ini dari sini 70 tambah 75 tambah 80 tambah 80 tambah 80 tambah 85 tambah 85 tambah 90, maka total keseluruhannya adalah 645. Kita cari dulu jumlah nilai. Sudah kita ketemu jumlah nilainya 645. Terus dibagi banyaknya nilai, tinggal kasih bagi banyaknya nilai. Kita hitung berapa banyaknya nilai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 nilainya. Ada 8 anak yang mengikuti ulangan, maka pembaginya adalah 8. Sekarang 645 dibagi 8 sama dengan 80,63. Dari mana dapat 80,63? Nanti kalian belajar hitung ya di rumah ya.
645 dibagi 8. 6 bagi 8 tidak bisa karena lebih besar pembaginya, maka ambillah 4. 64 dibagi 8 dapat berapa? Nanti baca sendiri, hitung di rumah ya, karena sudah pernah Ibu ajari cara menghitungnya. Jadi kesimpulannya 645 dibagi 8 dibagi 8 hasilnya adalah 80,63. Maka mean dari data ini, data ulangan anak ini, rata-rata ulangan ini adalah 80,63. Maka ini adalah meannya. Ini cara yang pertama. Sekarang cara yang kedua. Kira-kira paham ya? Menghitung mean, menentukan mean dengan cara yang kedua adalah nilai dikali frekuensi dengan dibagi jumlah frekuensi. Misal ya, ini contoh. Ada data yang disajikan ini dalam bentuk tabel. Ini nilai ulangan, misalnya ulangan matematika anak-anak kelas 6B. Nilai ulangan yang dapat 70 ada satu anak, dapat 75 ada satu anak, dapat 80 ada 3 anak, dapat 85 ada 2 anak, dapat 90 ada satu anak. Dari data ini berapakah meannya? Cara menentukan meannya adalah rumusnya nilai kali frekuensi. Nilai yang 70 ini dikali dulu, dikali dengan frekuensi. Karena kalau yang di sebelah ini tadi, karena datanya tersaji keseluruhan, maka tinggal dijumlah dengan dibagi. Tapi karena ini dalam bentuk tabel, tidak terurai datanya, maka kalian harus menghitung dulu nilai dikali frekuensi. Sekarang 70 dikali 1 dulu. 70 kali 1 sama dengan 70. 75 kali 1, nah 75 dikali 1 sama dengan 75, oke. 80 kali 3, 80 ditulis dulu. 80 kali 3 berapa? 80 kali 3 sama dengan, nanti dihitung ya, 240. Kemudian 85 dikali 2 sama dengan 170. Nah, kemudian 90 dikali 1 sama dengan 90. Sudah ketemu? Belum. Ini baru kita kali-kali. Nilai kali frekuensi. Nilainya sudah dikali dengan frekuensi, ini dijumlahkan. 70 ditambah 75 ditambah 240 ditambah 170 ditambah 90. Berapa total keseluruhan yang ini? Jumlah yang ini berapa? Sama dengan 645. Iya. Sekarang frekuensinya, jumlah anak yang mengikuti ulangannya berapa? 1 tambah 1 2, tambah 3 5, tambah 2 7 8. Oke. Sekarang untuk menentukan mean rata-rata dari data ini adalah 645 dari nilai frekuensinya dibagi 8. Sama dengan di sebelah. Pindah sini ya. Nah, 645 dibagi 8. Nah, 645 bagi 8 sama dengan 80,63. Maka mean dari tabel ini, dari data yang tersaji dalam tabel ini adalah 80,6. Dipahami kira-kira anak-anak? Baik, ini penjelasan singkat karena kondisi kita mungkin tidak bisa terlalu panjang lebar. Sekarang untuk lebih kalian paham terhadap materi mean ini, silahkan kalian kerjakan dari dulu. Soal yang harus kalian kerjakan itu 2, 4, 6 dan 10, ada 5 soal. Silahkan kalian kerjakan, kalian berlatih, insya Allah memudahkan kalian untuk lebih memahami yang dimaksud dengan mean. Selamat belajar, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan bagi kalian untuk menuntut ilmu dan memahami ilmu. Terima kasih atas segala perhatian, tetap semangat belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.